I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Opening kali ini bakalan agak berbeda karena ini adalah akhir dari volume 22. Dan karena ceritanya sepertinya agak panjang untuk dihabiskan kali ini, jadi Mimin persingkat aja openingnya. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan Diablo yang merasa sangat senang melihat kemunculan dari Rimuru. Dari wajah Diablo terlihatlah beberapa air mata yang saat itu jatuh. Sepertinya Diablo merasa sangat bahagia tepat setelah kemunculan dari Rimuru. Dan karena itu, Rimuru pun berencana untuk menyerahkan sosok Veldue kepada Diablo aja dan berfokus untuk melihat Milim. Ketika Rimuru mencoba menyadarkan Milim, sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di tempat itu. Rimuru juga sempat menggunakan penglihatannya di tempat lain, di mana saat itu dirinya melihat Yurazania yang saat ini perlahan-lahan mulai kembali normal. Es yang ada di tempat itu mulai mencair, dan seluruh orang yang telah diubah menjadi patung es telah hidup kembali. Dia juga melihat beberapa pasukannya seperti Testarossa, Gabir, Sokka, Carrera, dan beberapa yang lain juga. Rimuru pun saat itu langsung melakukan kontak dengan Testarossa, yang bikin Testarossa pun saat itu merasa senang karena tuannya bisa kembali dengan selamat. Dan setelah itu Rimuru pun mengalihkan pandangannya ke arah Veldue sambil tersenyum, yang membuat Veldue pun saat itu semakin gak berkutik. Bahkan beberapa saat setelah kejadian itu, Rimuru masih mencoba untuk memanggil Milim saat itu. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Milim pun pada akhirnya tersadar dan kembali ke wujudnya. Semua yang ada di tempat ini pun pada akhirnya menjadi baik-baik saja. Namun untuk kerusakan yang terjadi di Sarion, Elmesia saat itu meminta Raja Iblis Rimuru untuk bertanggung jawab atas semuanya. Rimuru saat itu sempat mengatakan yang harus bertanggung jawab itu adalah Milim. Tapi karena Rimuru adalah pelindung dari Raja Iblis Milim, jadi Elmesia pun saat itu mengedipkan mata kepada Rimuru, yang bikin Rimuru pun saat itu memahami maksud perkataan dari Elmesia. Sepertinya sangat mustahil bagi Milim untuk membantu pekerjaan memperbaiki seperti itu. Dan karena alasan itulah, Elmesia pun meminta bantuan dari sosok Rimuru. Sedangkan di sisi lain, setelah Rimuru mendapat kabar bahwa Milim juga sempat meledakkan sesuatu di gerbang surga, dia menanyakan kepada Milim apa yang sudah Milim lakukan kepada gerbang surga itu, yang bikin Milim pun mengatakan bahwa dia nggak tahu dan nggak melakukan apapun. Tapi menurut informasi yang didapatkan oleh Rimuru, dia mengetahui bahwa Milim telah melepaskan Dragon Nova tepat di gerbang surgawi. Dan itu membuat gerbang surgawi sampai bocor. Sepertinya nggak lama lagi sosok yang sangat mengerikan juga akan muncul. Sedangkan di sisi lain, di pertempuran Ruminas yang saat ini menjadi semakin kacau karena itu adalah medan pertempuran di mana Infarac muncul. Rimuru pada akhirnya mulai menyadari sesuatu dari para Infarac yang saat itu telah tiba. Sylvia saat itu mengatakan kepada Rimuru, "Aku tidak benar-benar ingin kau mengalahkannya, tapi apakah kau yakin tentang itu, Rimuru? Dia sepertinya telah berevolusi dan kemungkinan memiliki keberadaan yang sama dengan Veldanava." Dan niat dari Rimuru setelah mereka berhasil mengatasi situasi di tempat ini dan mengalahkan Veldue, Rimuru pun saat itu langsung mengatur rencana yang harus dirinya lakukan. Dan Rimuru saat ini berencana untuk tiba sebentar ke tempat di Crimson dan meminta yang lain untuk pergi duluan. Dan setelah kejadian itu, Rimuru seperti memberikan sesuatu kepada Diablo. Itu adalah hal yang sangat berbahaya. Bahkan Veldue pun merasakan bahaya yang sangat besar dari sesuatu yang diberikan oleh Rimuru itu. Seolah Rimuru telah melakukan transfer kepada tubuh Diablo. Sejujurnya, di momen ini Veldue masih menyimpan beberapa kekuatan, tapi dia hampir tidak menggunakannya dalam pertempuran melawan Diablo. Hanya karena satu alasan, Veldue tidak memiliki cukup pengalaman untuk bisa melepaskan kekuatan itu. Karena sejatinya, dia adalah seorang jenius yang sangat menakutkan, yang mampu mengubah level lawannya menjadi miliknya sendiri. Dan karena memiliki kekuatan sebesar itu, harusnya perkembangan Veldue bisa mengendalikan semua kekuatan yang saat ini masih belum dikuasainya. Tapi sayangnya itu nggak bisa digunakan oleh Veldue. Bahkan ketika dirinya melihat Rimuru yang bisa menggunakan kemampuan teleportasi, dia langsung merasakan ancaman yang sangat besar
pada sosok Rimuru, karena itu adalah titik di mana dia nggak bisa melakukannya. Apalagi saat ini, tiba-tiba pernapasan Diablo benar-benar sangat berbeda daripada sebelumnya. Diablo yang melihat Veldue terkejut itu pun mengatakan, "Fufufu, apa yang membuatmu begitu terkejut? Sepertinya kau mungkin telah menduga aku memanfaatkan kekuatan void dari turnulnya Tuan Rimuru." Mendengar ucapan seperti itu, Veldue pun merasa sangat terkejut karena kekuatan void atau turnul harusnya nggak bakalan bisa digunakan. Itu adalah kemampuan yang sangat merusak. Meskipun sebenarnya Veldue telah menduga itu, tapi ketika tubuh entitas yang ada di dunia ini mencoba memasukkan turnul, itu pasti akan menciptakan kehancuran yang sangat luar biasa. Bahkan sejujurnya, Veldue pernah merasa bahwa itu adalah hal yang mustahil. Dengan kata lain, ada kemungkinan Veldue pernah mencoba memasukkan turnul ke dalam tubuhnya itu. Namun Veldue hanya memikirkan satu kemungkinan, orang yang bisa melakukan itu kemungkinan adalah Veldenava. Dengan kata lain, orang yang bisa menggunakan turnul adalah orang yang mewarisi tubuh Veldenava. Tapi karena Veldenava telah tiada, jadi harusnya nggak bakalan ada yang bisa menguasai turnul lagi. Namun Diablo malah mengatakan sesuatu kepada sosok Veldue. Saat ini aku bisa menggunakannya dengan mode yang lebih sempurna daripada sebelumnya karena sel maha kuasa yang telah diberikan oleh Tuan Rimuru kepadaku. Di momen ini kita mengetahui sesuatu yang diberikan Rimuru kepada sosok Diablo sebelumnya ternyata adalah selnya. Seperti layaknya Zegion, ini adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Entah bakalan berubah menjadi entitas seperti apa Diablo ke depannya ketika memiliki sel Rimuru. Dan Diablo pun kemudian mengatakan, "Fufufu, itulah Tuan Rimuru. Dia benar-benar memberikanku tubuh yang sangat luar biasa yang bahkan mampu mengendalikan turnul." Veldue yang mendengar ucapan seperti itu pun benar-benar kena mental. Oh iya, sejujurnya Rimuru nggak sadar kalau dengan memberikan selnya kepada Diablo bakalan memperkuat kemampuan Diablo. Karena sejujurnya Rimuru hanya mencoba menyembuhkan luka Diablo yang sebelumnya sedang terluka parah. Karena nggak mungkin pemulihan Diablo bakalan tepat waktu. Dengan kata lain, seperti biasanya, si Mamang Diablo ini salah paham sama Tuan Rimurunya. Tapi karena kesalahpahaman itu, saat ini tubuh Diablo pun telah berevolusi menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Bahkan dia mampu memasukkan void ke dalam tubuhnya itu dalam jumlah yang cukup besar. Dan itu bahkan bisa diubahnya menjadi miliknya sendiri. Pada dasarnya, ketika dua orang dengan entitas yang sangat luar biasa bertarung, yang akan menjadi penentuan adalah siapa yang lebih dulu kehabisan energi. Namun ketika Diablo menggunakan void dari energi ini, tentu saja dia bakal mendapat regenerasi tak terbatas dari sel-sel maha kuasa yang ada di dalam tubuhnya itu. Dengan kata lain, ada kemungkinan energi yang bisa diambil oleh Diablo dari Rimuru itu tidak ada batasnya. Beberapa saat setelah kejadian itu, Veldue pun mencoba mengikis bahu dari Diablo, tapi anehnya serangan itu langsung pulih. Bahkan kekuatan kelas Genesis saat itu langsung hancur berkeping-keping di hadapan sosok Diablo, yang membuat Veldue pun saat itu semakin kena mental. Dia sejujurnya nggak ingin mempercayai bahwa tubuh itu diberikan oleh Rimuru, tapi melihat semua ini muncul karena kedatangan Rimuru. Mau tidak mau, Veldue pun saat ini hanya bisa mempercayai apa yang dia lihat saat itu. Ketika dirinya benar-benar terdesak, Veldue pun bertanya-tanya apa yang terjadi dengan teman-temannya, termasuk sosok Vega juga. Tapi Diablo malah tertawa dan mengatakan, "Vega, katamu, aku sudah lama membuangnya. Dia sudah tidak ada di tempat ini. Lagi pula lebih baik dia mati," ucapnya kepada Veldue, yang membuat Veldue pun semakin kena mental. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan Vega dengan kemampuan yang harusnya tidak akan ada habisnya itu. Bahkan saat ini Zalario telah berkhianat, Fen juga telah dikalahkan, yang tersisa hanyalah Jahil. Tapi tiba-tiba Yuki juga mengatakan kepada Veldue bahwa Jahil telah mati di tangannya, yang membuat Veldue pun merasa sangat muak. Dia pun kemudian melancarkan serangan ke arah Yuki, tapi Yuki saat itu berhasil menggunakan teleportasi ke tempat lain, yang membuat serangan itu pun gak mengenai Yuki. Ini membuat Veldue pun merasa sangat kesal, dan tawa dari Diablo pun saat itu bergema, menandakan Yuki harus segera meninggalkan tempat ini. Yuki pun saat itu menyerahkan sosok Veldue kepada Diablo.
Di momen ini Yuki juga sempat mengatakan di dalam hatinya, "Jujur saja, aku sepertinya nggak bakal mampu mengalahkan orang yang satu ini." Ucapnya sambil melihat ke arah Diablo, yang membuat Yuki juga menyadari mustahil bagi dirinya bisa mengalahkan Rimuru. Itu adalah satu hal yang bisa Yuki pahami. Di momen ini, kita juga diperlihatkan Maria yang saat itu terus berbicara dengan Yuki. Oh iya, sepertinya Maria Bell saat ini telah menjadi manas Yuki. Karena kalau dilihat-lihat, Maria Bell saat ini nggak memiliki tubuh fisik dan berada di dalam tubuh Yuki. Sedangkan di sisi lain, serangan dari Diablo saat itu langsung dimulai. Diablo saat itu melancarkan serangan tepat ke arah Veldue, yang membuat Veldue pun saat itu sampai ketar-ketir. Zalario yang melihat semua kejadian itu, meskipun menyadari eksistensinya sudah melebihi 20 juta, tapi ketika melihat Diablo, dia merasakan tidak mungkin bagi dirinya bisa menyaingi Diablo sedikit pun. Bahkan Leon dan yang lain yang melihat kejadian itu juga mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Zalario. Serangan berkekuatan penuh Diablo telah menyebabkan keruntuhan dari Veldue. Bahkan Veldue saat itu sampai menyentuh tanah. Diablo tanpa ragu bisa mengungguli Veldue. Diablo pun kemudian tertawa dan mengatakan, "Luar biasa, aku tidak menyangka semuanya akan menjadi lebih menyenangkan." Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Veldue pun telah dikalahkan oleh Diablo. Rimuru yang menyaksikan pertempuran itu pun mengatakan, "Itu adalah prestasi yang tidak bisa aku percaya. Bahkan jika aku bertarung melawan Veldue, aku nggak yakin bisa menang dari Veldue. Seperti biasanya, agar terkuat kita ini selalu merendah." Dia nggak sadar kalau kemampuan yang diberikannya kepada Diablo lah yang membuat Diablo menjadi seperti ini. Entah kapanlah Rimuru bakal menyadari kemampuannya sendiri. Sedangkan di sisi lain, melihat Diablo yang saat itu berhasil mengalahkan Veldue, Rimuru pun memuji Diablo, yang membuat Diablo pun merasa sangat bahagia dengan pujian itu. Dia mengucapkan kepada tuannya, "Terima kasih banyak tuanku. Aku merasa malu menunjukkan diriku seperti ini di hadapanmu Tuan Rimuru, dan aku benar-benar meminta maaf," ucap Diablo kepada Rimuru. Sejujurnya, Rimuru merasa gak ada yang salah dari Diablo, jadi harusnya dia gak perlu meminta maaf. Sedangkan di sisi lain, Veldue yang sebelumnya dikalahkan Diablo sepertinya telah musnah dan menjadi debu, tapi saat ini tubuhnya mulai beregenerasi lagi. Yang membuat Diablo pun saat itu merasa jengkel dan berniat memusnahkannya lagi. Tapi saat itu Rimuru menghentikannya. Kita kemudian mendengar suara dari Veldue yang mengatakan, "Jangan main-main denganku, aku akan menghentikan segalanya, aku akan bertemu lagi dengannya," dan membuatnya menyesal karena telah membuangku. "Kenapa dia malah menghilang?" ucap Veldue sambil merindukan sosok dewa Veldanava. Rimuru yang melihat itu pun merasakan kesedihan yang sangat mendalam di benak Veldue dan mencoba mengatakan sesuatu di dalam hatinya, "Apa yang harus aku lakukan untuknya?" Rimuru pun kemudian hanya mengatakan kepada Veldue, "Jika kau memahami penyesalanmu, maka kau harus menghentikannya," ucapnya kepada Veldue. Rimuru sejujurnya mengetahui bahwa dia sepertinya bakal menyesali semua ini. Dan tiba-tiba Veldue pun menghilang dari hadapan mereka semua, dan kekuatan itu nggak bisa dilacak sama sekali. Orang-orang saat itu merasa sangat panik karena Rimuru malah membiarkan Veldue pergi gitu aja, dan saat ini Veldue nggak diketahui lagi keberadaannya. Tapi Rimuru malah mengatakan kepada semua orang, mereka harus tenang. Saat ini Rimuru hanya sedang berpikir segalanya memang telah menjadi buruk. Apalagi mereka nggak bisa melacak Veldue. Namun tiba-tiba terdengar suara sial yang mengatakan bahwa hal itu bisa dilakukannya. Meskipun harusnya nggak bisa dilakukan, tapi Rimuru masih bisa memantau seluruh yang ada di dunia ini. Dan jika Rimuru nggak bisa menyadari ada sesosok orang di tempat ini, udah pasti mereka bakalan melarikan diri ke dunia lain. Ya intinya kalau dipersingkat itu, Rimuru bisa menemukan koordinat dari Veldue jika seandainya Rimuru mau. Dengan kata lain, Veldue nggak benar-benar sedang melarikan diri. Jujur, hal ini benar-benar sangat menyebalkan untuk Mimin sendiri, karena Rimuru sepertinya terlalu naif melepaskan Veldue. Tapi kayaknya ada kemungkinan sih autornya pengen jadiin Veldue sebagai villain terakhir, atau mungkin bawahan Rimuru kali ya. Masih belum Mimin bisa pastiin. Soalnya kalau dipikir-pikir, memang alurnya itu agak sesuai. Karena sebelumnya kan dibilang, karena kekurangan pengalaman dari Veldue, makanya Veldue masih belum bisa menggunakan beberapa keterampilannya. Jadi mungkin bakalan ada momen dimana nantinya Veldue bisa gunain semua keterampilannya itu.
Ya tapi seperti biasa sih, ini masih pendapat pribadi Mimin, masih belum diketahui. Beberapa saat setelah kejadian itu, Milim dan Veldora pun saat itu langsung menuju ke Dharmagania untuk mempersiapkan pertempuran melawan Infarect. Chloe saat itu masih berencana untuk bersama dengan Rimuru karena dirinya sangat merindukan Rimuru, yang membuat Leon pun saat itu merasa sangat cemburu. Rimuru juga sempat memarahi Yuki berkali-kali karena apa yang pernah dilakukannya, dan karena itu Yuki pun saat itu berencana untuk melakukan dan menjalin hubungan baik dengan Rimuru, tapi Rimuru saat itu masih waspada dengan Yuki. Ya tapi kalau dilihat baik-baik kayaknya Yuki kali ini bakalan beneran tobat. Oh iya, karena wilayah Clement yang sebelumnya telah menjadi milik mereka sebenarnya masih di bawah kendali Rimuru dan berada di wilayah Milim. Saat ini Yuki dan yang lain juga nggak punya tempat kembali. Rimuru berencana menghadiahkan itu kepada mereka. Dan di sini Rimuru juga sempat bertemu dengan Eva, di mana Milim mengatakan bahwa Eva itu sangat jago memasak. Dan sebelum Rimuru menyampaikan pemikirannya, tiba-tiba Milim malah mengatakan, gimana kalau wilayah G-Stab itu kita berikan aja kepada Kazarim dan yang lainnya, yang membuat Rimuru pun sangat terkejut sama ungkapan dari Milim itu. Dan begitulah akhir dari semuanya. Rimuru pun memberikan hadiah untuk Yuki dan yang lainnya, sebuah wilayah untuk mereka tangani sendiri, yang membuat mereka semua pun saat itu sangat terkejut sama pemberian dari Rimuru. Ini adalah sesuatu yang benar-benar nggak bisa dibayangkan oleh Yuki. Bahkan Yuki mengatakan, Rimuru, apakah kau benar-benar akan memberikan itu? Aku akan menantikannya. Ucap Yuki sambil tersenyum kepada Rimuru. Kazarim yang mendengar ucapan seperti itu pun merasa sangat senang. Apalagi saat itu Rimuru mengatakan benar-benar akan memberikan itu kepada mereka. Tapi Rimuru saat itu mengatakan, tapi kali ini kau harus benar-benar mendengar apa yang telah aku katakan. Kita harus menjalin kerja sama mulai sekarang. Yang bikin Yuki pun mengatakan bahwa dia pasti akan memastikan semuanya bakalan seperti apa yang Rimuru inginkan. Tapi sebelum semua itu menjadi milik mereka, tentu saja mereka harus bisa mengatasi perang kali ini terlebih dahulu. Dengan kata lain, mereka harus menang melawan Infarect dan kembali hidup-hidup. Yuki pun saat itu membantu Rimuru dan melakukan teleportasi bersama dengan semua orang yang ada di tempat itu untuk langsung pergi ke Dharmagania. Sedangkan yang tersisa saat itu hanyalah Diablo dan sosok Rimuru. Diablo mengatakan kepada Rimuru, kalau begitu, ayo kita segera berangkat ke Yurazania, Tuan Rimuru. Di sisi lain, di medan pertempuran melawan Infarect, bala bantuan yang dipimpin oleh Benimaru saat ini telah tiba dan mereka semua mulai ikut serta dalam pertempuran melawan sosok pasukan dari Infarect itu, yang bikin Infarect pun merasa sangat senang karena sepertinya permainan akan berjalan lebih lama dari apa yang dia perkirakan. Ini adalah keinginan yang memang diinginkan oleh sosok Infarect. Dan di momen ini Infarect pun mulai mengerti bagaimana Veldanava bisa mendapat wujud manusia setelah dia meninggalkan dirinya sendiri. Dengan kata lain, mereka harus menjadi dewasa juga. Di momen ini Infarect pun berniat untuk menjadi lebih dewasa daripada sebelumnya dan menginginkan kedewasaan agar dirinya tidak dianggap sebagai anak kecil lagi. Dari kejadian itu, sebuah evolusi pun telah berlangsung di dalam lubuk hatinya. Itu adalah karnaval Halloween. Ini membuat ketiga pelayannya pun mulai mendapat berkah. Dan terdengarlah suara Infarect yang mengatakan kepada mereka bertiga, "Hei kalian, apakah kalian juga ingin menjadi manusia? Aku akan memberikan kekuatan baru agar kalian bisa menikmati pertarungan ini. Dan ayo kita menjadi dewasa juga." Hahaha. Tawa jahat dari Infarect pun saat itu bergema di dunia kardinal, seolah Infarect telah berevolusi dan terlahir kembali dengan wujud yang sangat menyeramkan. Episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Ini juga merupakan akhir dari chapter kali ini. Gak kerasa, volume 22 udah selesai kita bahas, dan lanjutannya bakalan kita bahas lagi kalau volume 23-nya udah rilis. Tapi seperti yang kita tahu, nunggu volume yang harusnya 6 bulan bahkan bisa sampai bertahun-tahun kayak volume kali ini. Jadi semoga kita bisa bersabar dan Mimin nantikan kalian semua di volume 23. Sampai berjumpa lagi di volume 23 nantinya. Oh iya, buat teman-teman semua yang mau versi fullnya, mohon ditunggu. Nanti bakalan Mimin buatin kalau Mimin udah selesai gabungin.
Nah jadi itu aja. Oh iya, di video kali ini Mimin juga mau ngucapin makasih banyak atas antusiasme kalian tentang volume terbaru dari Tensura ini. Dan untuk semua gift-gift dari teman-teman yang udah ngasih Mimin juga ngucapin makasih banyak. Dan karena itu Mimin juga namatin volume ini dengan cepat karena menjawab antusiasme kalian semua. Nah jadi itu aja deh untuk penutup kali ini. Sampai jumpa di volume selanjutnya dan see you.